Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamrin dengan NIM 2002 1050 1029 eh, dari kelas Tkom C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu yang namanya analisis dan perancangan sistem pada mata kuliah analisis dan desain sistem informasi. Langsung saja. Adapun pokok pembahasan pada presentasi ini tuh yang pertama adalah skema analisis sistem, yang kedua ada strategi analisis sistem dan penyelesaian masalah, kemudian yang ketiga ada tinjauan analisis sistem, di mana survey and plan the project, kemudian ada kajian analisis sistem, di mana study and analysis the existing system. Nah, untuk tujuan pokok pembahasannya itu ada 4. Yang pertama adalah untuk meninjau dan merancang sistem dan proyek. Kemudian yang kedua untuk mengkaji dan menganalisis bisnis dan sistem informasi. Kemudian yang ketiga untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan prioritas bagi pengembangan sistem baru. Dan keempat itu mengetahui cara perancangan sistem. Kemudian apa itu yang disebut dengan analisis sistem? Analisis sistem itu adalah suatu aktivitas pembagian sistem kepada beberapa komponen yang membentuk sistem untuk mengkaji bagaimana komponen tersebut berinteraksi dan berfungsi. Kita masuk pada pokok pembahasan pertama, yaitu skema analisis sistem. Nah, ini dia bentuk dari skema analisis sistem, di mana di sini skemanya seperti ini, dan di sini ada yang namanya repository. Nah, repository ini itu adalah sebuah penyimpanan, atau lebih jelasnya kita bisa lihat di sini, di mana repository itu adalah suatu tempat untuk menyimpan semua yang berhubungan dengan dokumen, aplikasi, dan proyek. Nah, repository bisa dalam bentuk directory Word, processing, spreadsheet, dan file yang dijalankan oleh komputer tentang surat menyurat, laporan, dan data proyek ataupun dokumentasi dalam bentuk hard copy, netbooks, binary atau system libraries. Kemudian masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu strategi analisis sistem dan penyelesaian masalah. Ada beberapa. Yang pertama adalah analisis berstruktur modern, di mana analisis berstruktur modern ini adalah teknik analisis berdasarkan proses yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan bisnis sebuah sistem. Nah, model digambarkan secara terstruktur yang menunjukkan proses, input, output, dan file yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada yang namanya informasi atau information engineering. Nah, information engineering itu adalah teknik analisis berdasarkan proses sensitif yang diaplikasikan dalam organisasi secara keseluruhan atau suatu bagian penting each bidang atau bukan secara ad hoc proyek demi proyek. Kemudian yang ketiga ada namanya prototype. Nah, untuk prototype sendiri adalah suatu teknik untuk mengembangkan sebagian dari fungsi sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Akan lebih lengkap apabila prototype ini itu ditambah dengan desain pengembangan sistem. Nah, ada terbagi dalam 2 jenis prototype ini itu. Yang pertama adalah feasibility prototyping, kemudian yang kedua adalah discovery prototyping. Nah, lanjutannya yang itu adalah Joint Application Development. Nah, atau bisa disingkat dengan JAD, di mana menggunakan latihan secara intensif untuk menggabungkan pemilik, pengguna, penganalisa, pendesain, dan pengembang sistem untuk sama-sama mendefinisikan dan mendesain sistem. Kemudian yang kelima yaitu adalah Business Process Redesign, atau bisa disingkat dengan BPR, atau bisa dipanggil juga dengan istilah Business Process Re-engineering adalah aplikasi metode sistem analisis desain untuk mengubah dan meningkatkan proses bisnis organisasi tanpa melibatkan aspek teknologi informasi. Dan yang keenam, ada yang namanya Object Oriented Analysis atau OOA, adalah data dan proses yang berkaitan dengan data dan proses tersebut yang digabungkan dalam item yang dipanggil dengan objek. Cara untuk mengembangkan, menghapus, mengubah, atau menggunakan data dalam objek dipanggil properties, adalah melalui proses dipanggil method. Nah, yang digunakan untuk mengkaji objek yang ada untuk menentukan apakah data bisa digunakan lagi atau diubah oleh pengguna baru,
kemudian mengidentifikasikan objek baru atau diubah yang akan menggabungkan dengan objek yang ada untuk diletakkan dalam aplikasi pengkomputeran bisnis. Kemudian yang terakhir yaitu adalah strategi analisis sistem fast. Nah, metodologi The Fast tidak menggunakan satu teknik tertentu karena teknik ini menggabungkan semua teknik yang populer, analisis berstruktur via proses modeling, information engineering via data modeling, prototyping via rapid application development, dan joint application development untuk semua metode. Dan metodologi FAST sangat mendukung terhadap berbagai proyek termasuk application development, information strategy planning, business area analysis, execution, support system development, dan business process redesign. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tinjauan analisis sistem, yaitu survey and plan the project. Ada langkah pertama, merupakan langkah pertama dari proyek FAST adalah untuk meninjau proyek yang bertujuan yaitu yang pertama menjawab, is this project worth looking at? Apakah proyeknya itu pantas untuk dilihat atau seperti apa? Kemudian mendefinisikan ruang lingkup proyek, masalah, peluang, dan sasaran. Yang ketiga adalah menentukan kelompok, anggota, anggaran, dan jadwal proyek. Kemudian masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu kajian analisis sistem atau study and analysis the existing system. Nah, kajian analisis sistem sendiri merupakan langkah kedua pengembangan sistem menurut metodologi FAST. Adalah kajian analisis sistem, yaitu proses memberikan pengertian lebih kepada sistem analisis tentang masalah, peluang, dan sasaran. Kajian analisis sistem bertujuan untuk menjawab yang pertama, are the problem really worth solving? Dan yang kedua, is a new system really worth building? Nah, terakhir sebagai penutup saya memberikan sebuah kesimpulan. Analisa dan perancangan sistem informasi adalah proses penguraian suatu pokok dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam sebuah entitas atau guna mencari indikasi komponen dan unsur-unsur penting dalam membangun sebuah sistem informasi. Dan saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, ucapan yang keluar dari saya, maka itu adalah kesalahan pribadi dari saya sendiri. Dan apabila yang ada yang bisa bermanfaat, semoga itu bisa datangnya adalah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.